Henshin! Besok Nox Knight akan muncul dan siap debut di Kamen Rider Zetsu episode 12 ya. Di sini langsung aja Anda bikin bahasannya sebelum kita nonton episodenya besok. Jadi sejauh ini sudah banyak sekali updatean soal Nox Knight nih yang dikasih ke kita di minggu ini. Seriusan, banyak banget guys. Updatean DX, Terebikun, preview episode, gambar-gambar, dan banyak lagi. Jadi di video ini langsung aja Anda rangkum semua dan kalian simak bahasannya untuk jadi guide kalian juga sebelum menonton episodenya besok. Anda nggak perlu berlama-lama di awal karena kemungkinan akan banyak yang dibahas. Jadi langsung aja let's go. Karena Nox Knight udah mau muncul, baru minggu ini tuh kita diperlihatkan dengan cover box DX dari 2 item Nox. Kan sebelumnya pas awal Bandai itu ngumumin nggak ada cover boxnya kan ya. Nah sekarang baru dikasih lihat guys, yaitu Knight Invoker Buckle dan juga senjatanya bernama Breakam Buster. Jadi ini dia cover box DX-nya dan Anda kasih info lagi buat harganya ya sekalian ya. Jadi ada DX Knight Invoker Buckle, dimana kita juga dapat satu capsem yaitu Erase capsem ya. Harganya itu 2.750 yen. Dan tanggal rilisnya itu 29 November 2025 hari ini pas Ana upload video ini guys. Dan kedua tentunya ada senjata utama dari Nox ya, senjata andalannya yaitu DX Breakam Buster. Harganya itu 5.280 yen dan tanggal rilisnya juga sama, rilis hari ini 29 November ya. Dan untuk gabungan dua sebelumnya ada DX Knight Invoker Buckle dan juga Breakam Buster set. Harganya itu 8.030 yen dan tanggal rilis sama, rilis hari ini. Ini tanggal rilisnya tanggal rilis Jepang guys ya. Di Indonesia belum langsung ada. Ya udah jelas lah ya Anda nanti sikat yang mana, tapi ya rezeki lagi agak menipis nih guys. Kita lihat nanti lah ya, support terus aja guys. Karena sudah rilis hari ini, dari kemarin channel Bandai juga udah bikin reviewnya guys ya. Jadi baik itu untuk Knight Invoker Buckle ataupun Breakam Buster. Pas Anda lihat sedikit, sayang sekali ya, suara perubahan dari Nox Knight dihilangkan di reviewnya. Jadi sama juga tuh, pas awal-awal review Zetsu Driver kan nggak dikeluarin ya suara si Esprim Recovery sama si Paradigm Wonder ya. Nah jadi biar nggak spoiler tentunya, jadi biar kita itu dengerin langsung pas episodenya itu tayang ya. Yang pasti ketika Nox itu berubah menjadi Nox Knight, dia itu bukan ngomong Henshin, melainkan Gisou, yang artinya itu penyamaran. Karena Nox Knight itu kan bukan rider sekali lagi ya, melainkan pseudo rider. Jadi sama seperti pseudo rider lainnya, dia itu nyebut kata-kata yang mirip sama Henshin ya. Jadi pas jadi Kamen Rider Nox baru ngomong Henshin. Dan selain review buat Knight Invoker Buckle sama si Breakam Buster, si Bandai juga udah nge-review si panahnya Inazuma Plasma guys ya. Jadi bisa kalian cek aja langsung ke channelnya Bandai di YouTube. Yang selanjutnya, karena kita udah masuk akhir bulan, ada Terebikun juga yang baru rilis untuk edisi bulan Desember 2025. Ini scan dan gambarnya udah pada HD, jadi pastinya kalian enak ngeliatnya sambil nyimak pembahasannya. Langsung aja kita bahas semua satu persatu secara cepat ya. Masih memperlihatkan juga nih gambar-gambar dari Zetsu Inazuma Plasma yang bakalan debut nanti setelah Nox Knight itu keluar. Walau udah banyak sekali update Inazuma Plasma yang Anda bahas dari kemarin, ya nggak apa-apa lah ya, kita bahas lagi guys. Soalnya ini satu edisi nih di Terebikun kali ini. Dan karena Ana bahas cepat untuk menghindari bertele-tele juga, Ana ini cuman baca deskripsi yang ada di Terebikunnya ini. Jadi ya bantu translate juga ke kalian tulisan-tulisan Jepang yang ada di situ. Berhubung sudah banyak sekali yang Ana bahas dari kemarin. Jadi gambar pertama ada Breakam Zetsu yang dipadukan dengan Inazuma Blasta ya. Jadi ini menjadi Great Sword mode, tebasan jurus pamungkas. Tebasan kilat super cepat bak sambaran petir. Bila Inazuma Blaster berpadu dengan Breakam Zetsu berubah menjadi Great Sword mode. Dengan memasang plasma capsem, kekuatan petir kuat dilepaskan untuk melancarkan jurus pamungkas. Oke lanjut ke gambar selanjutnya. Nox Knight menghadang, siapakah yang akan meraih kemenangan? Bentuk baru aka upgrade form dari Kamen Rider Zetsu Inazuma Plasma akhirnya lahir. Inazuma Plasma adalah pahlawan super yang seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan petir. Apa pahlawan super? Zetsu menggunakan kapsem baru, plasma kapsem, untuk berubah wujud. Ia bertransformasi menjadi rider berkecepatan super dengan kekuatan petir dan bertarung melawan Nox Knight. Plasma kapsem membuat Zetsu berubah ke bentuk dan memaksimalkan energi listrik dahsyat yang tersimpan di dalam tubuhnya. Ia melancarkan serangan berkecepatan super seolah melampaui suara dan cahaya dan dalam sekejap menerbangkan musuh. Plasma Capsem adalah kapsul mimpi berwarna kuning yang memiliki kekuatan petir. Dipasangkan ke Zetsu Driver untuk berubah menjadi wujud Inazuma Plasma, memberikan Zetsu kemampuan untuk mengendalikan energi listrik. Inazuma Plasma memiliki kekuatan untuk menandingi Nox Knight yang sulit dihadapi. Zetsu menahan senjata yang diayunkan Nox Knight dan memblokir serangannya. Melompat dengan lincah di hadapan Nox Knight lalu melayangkan pukulan yang dahsyat.
Seluruh energi listrik dikumpulkan ke kaki kanan dan dilepaskan melalui tendangan berputar yang menentukan. Kayaknya secara power level, Nox Knight dan Zetsu Inazuma Plasma ini seimbang nih. Udah cukup terprediksi di sini jadinya ya. Nanti Nox Knight itu awal-awal muncul, ya pasti Zetsu itu bakalan kalah. Terus Zetsu itu langsung jadi Inazuma Plasma, baru pertarungannya itu cukup berimbang. Terus Zetsu jadi Plasma Booster, ya ini udah jelas bakalan lebih kuat lagi dibandingkan Nox Knight. Dan ketika dapat Super Form lagi di episode 20-an, udah jelas Zetsu itu bakalan jauh lebih kuat lagi dibandingkan Nox Knight. Ketika Nox menjadi Kamen Rider Nox, baru akan cukup seimbang lagi sama Zetsu. Ya kira-kira gitulah dugaan Ana guys ya. Langsung aja kita ke gambar yang selanjutnya. Ada booster Capsem ya. Jadi Capsem power up yang diberikan kode kepada Zetsu, atau lebih tepatnya Zero ya, menjadi sumber penggerak bagi kode Zero Rider. Ini maksudnya apa nih, sumber penggerak? Jika digunakan oleh Inazuma Plasma, durasi berkecepatan super dari Inazuma Plasma itu akan semakin lama. Berarti Inazuma Plasma bakalan ada efek sampingnya nih kayaknya ya. Jadi memang cepat tapi yang nggak lama gitu ya, dan mungkin membebani tubuhnya si Baku juga. Saat Zetsu Inazuma Plasma menggunakan booster Capsem, seluruh armornya diperkuat dengan daya tendang meningkat juga. Dibandingkan Inazuma Plasma biasa, bentuk ini dapat menggunakan kekuatan petir dalam waktu yang lebih lama. Dan selanjutnya ini yang menarik nih guys. Booster Capsem dapat digunakan juga oleh bentuk Zetsu selain Inazuma Plasma. Efek pada bentuk-bentuk lainnya masih dalam tahap penelitian. Ini deskripsi official loh. Berarti nanti bisa dipadukan sama Physicam Impact, Technolom Stream, Esprim Recovery, sama Paradigm Wonder kah? Jadi formnya nanti jadi muncul tanduk-tanduknya. Menarik nih ya, jadi kalian bayangkan lah Zetsu nih ya, Physicam Impact basic formnya, terus ada duri-duri dan cakar-cakar yang RGB itu guys ya, seperti kayak si booster ini. Bakalan menarik sih kalau misalkan memang ada. Semoga terwujud guys ya. Scan berikutnya ada beberapa nightmare yang sejauh ini sudah dilawan oleh Zetsu, dan ada juga yang akan dilawan oleh Zetsu. Yuk kita absen dulu satu-satu adik-adik ya. Jadi pertama ada Gun Nightmare, ini muncul di episode pertama. Terus selanjutnya ada Bomb Nightmare. Terus ada Crow Nightmare ya. Terus ada Prison Nightmare. Terus ada Saw Evil. Nah ini bukan Nightmare guys, tapi penjaga di dalam si Prison Nightmare itu ya. Terus ada Poison Nightmare. Dan terakhir teman-temannya yang baru kita saksikan ada Mold Nightmare ya, yang jamur itu. Dan yang paling menarik dan akan jadi lawan Zetsu Inazuma Plasma ataupun Plasma Booster nanti bernama Shadow Nightmare. Jadi Nightmare hitam merah yang matanya banyak tuh ya. Harusnya ini beda dan jauh lebih kuat sih dibandingkan yang lain ya. Jadi munculnya juga dari mimpi siapa nih? Menarik untuk dinanti. Oke, scan selanjutnya ya. Jurus kombinasi dengan beragam Capsem diluncurkan. Capsem yang digunakan Zetsu untuk jurus pamungkas tidak hanya sebatas Capsem untuk transformasi. Dengan menggunakan Capsem yang berbeda dari bentuknya, Zetsu dapat mengeluarkan kemampuan spesial seperti contohnya di sini. Ada Physicam Impact digabungkan dengan Machinery Capsem. Dari senjata Breakam Zetser dilepaskan entitas energi yang menyerupai Machinery Arm yang menghancurkan musuh hingga berkeping-keping. Jadi muncul kayak tangan robot gitu ya. Sangat efektif melawan musuh bertipe mesin. Ini seperti yang Anda jelaskan guys. Mau lagi pakai form apapun dan ridernya itu masukin item dengan tema apa ke senjatanya, ya jurus yang keluar pasti ngikutin tema itemnya. Jadi ini nggak pertama kali terjadi di Zetsu juga. Jadi nggak harus ngikutin banget gitu. Kayak misalkan si Baku lagi pakai form Physicam Impact, terus Physicam Impact-nya yang bener-bener harus dipakai ke Breakam Zetser. Enggak. Tapi ya si Baku masih bisa pakai Capsem-Capsem lainnya, karena kan memang banyak ya. Dan sekali lagi itu, jurus yang dikeluarkan sesuai dengan Capsem-nya ya. Terus masih bahas soal kombinasi Capsem tadi. Di sini ada Technolom Stream ya, lagi pakai Recovery Capsem. Dan di Breakam Zetser mode pistol atau gun mode, Zetsu itu menembakkan peluru energi pemulihan ke arah target manusia maupun objek dari jarak jauh. Baku kayak lagi memulihkan satu kota gitu nih guys ya. Ini oke juga nih recovery dipasangkan di Breakam Zetser mode gun ya. Jadi sama seperti kayak Nemu yang punya andil memulihkan si Baku atau membangkitkan si Baku dari kematian waktu itu ya. Nah, terus selanjutnya ada lagi di sini Paradigm Wonder yang lagi pakai Projection Capsem. Nah, ini yang untuk menghabisi si Mold Nightmare kemarin ya. Jadi Breakam Zetser mode sabit bertambah dalam jumlah yang banyak lalu menyerang secara serempak. Selanjutnya nih, selamat datang di Zetsu Room. Ternyata nama markasnya itu Zetsu Room guys ya. Apa-apa nama depannya Zetsu sekarang. Zetsu Phone, Zetsu Room, Zetsu Sensor, Zetsu License. Jadi ini markas dari kode organisasi pertahanan rahasia tingkat tinggi tempat Baku dan rekan-rekannya berada. Rekan-rekan. Orang cuman Baku sama Zero kok. Dan kadang-kadang sama Nemu, kadang-kadang sama Fujimi sama Nagumo ya. Nah, saat naik ke lantai atas, tangga akan muncul keluar dari dinding.
Lantai atas ini digunakan oleh Komandan Zero. Dan disinilah misi diberikan kepada Baku. Lantai bawah digunakan untuk penyimpanan seragam dan perlengkapan para agen khusus. Tuh, baju-bajunya Baku di situ guys ya. Gimana nggak berprediksi agennya itu bakalan banyak nih sebelum tayang ya. Soalnya banyak gitu, wardrobe-nya juga banyak, seragamnya juga banyak ya. Dan di bagian belakang Zetsu Room terdapat pintu yang terhubung ke dunia nyata, yaitu kamar Baku ya. Di garasi tempat Zero mode motor itu parkir tersimpan banyak peralatan. Komandan Zero mengisi energinya dengan cairan bahan bakar rasa teh yang ia siapkan sendiri. Oke, selanjutnya, sebetulnya Zetsu Room itu ada di mana? Zetsu Room adalah tempat yang diciptakan dari alam bawah sadar Baku, sebuah ruangan istimewa yang menghubungkan dunia nyata dan dunia mimpi. Di dunia nyata, Zetsu Room terhubung dengan lemari pakaian di kamar Baku. Dua anggota divisi kasus aneh, Fujimi dan Nagumo, juga berkumpul di Zetsu Room untuk membantu Baku menjalankan misinya. Di ruangan dunia nyata terdapat plakat bertuliskan divisi kasus aneh. Nah, ini yang ditempelin seenaknya sama Fujimi-san ya. Sedangkan di dunia mimpi, selama Baku menginginkannya, ia bisa masuk ke Zetsu Room kapan saja. Berarti lewat pintu manapun berarti ya. Karena hanya orang yang berada di dunia mimpi saja yang dapat masuk. Kedua anggota divisi kasus aneh tidak ada. Selain Baku, Nemu juga bisa memasuki ruangan tersebut. Tentunya ya ini di dunia mimpi ya. Zetsu Room di dunia mimpi tidak memiliki plakat divisi kasus aneh. Baik di dunia nyata maupun dunia mimpi, masing-masing memiliki Zetsu Room yang saling terhubung. Capsem Dropper hanya akan muncul saat patung kucing hitam dioperasikan. Jenis Capsem yang keluar dari Capsem Dropper ditentukan oleh alam bawah sadar orang yang memutarnya. Nah, recovery kan dapatnya dari Nemu tuh. Gara-gara alam bawah sadarnya si Nemu dong berarti ya. Mungkin si Nemu tuh menginginkan kesembuhan kali ya. Soalnya kan di dunia nyata dia itu seperti kayak putri tertidur ya, mati suri. Jadi ya mungkin aja asal usul recovery itu dari situ guys ya. Nah, dijelaskan juga tuh ya malah di majalah guys, bukan di filmnya. Di dunia mimpi, Zetsu menentukan tujuan dengan memutar dial di garasi, lalu berangkat melalui pintu. Saat menjalankan tugas sebagai agent, sejumput rambut di sisi kanan Baku akan mencuat ke atas. Cincin di tangan kanan menjadi bukti statusnya sebagai agent. Ia mengenakan kemeja putih dengan suspender. Di sarung senjata di pinggang kiri terdapat pistol untuk perlindungan diri. Demi menyelesaikan misi, ia tidak akan ragu mengangkat senjata. Bagian bawah mengenakan celana kargo hitam dengan banyak kantong, serta sepatu boot hitam setengah betis. Tuh yang mau cosplay lengkap jadi Baku bisa ambil referensi dari gambar ini guys. Untuk scan selanjutnya, terus ini ada item-item Zetsu yang keluar sejauh ini, baik di filmnya maupun rilisan mainannya ya. Baru 12 episode sebanyak ini coy. Rata-rata udah di review semua lah ya di channel ini guys ya. Yuk kuat yuk sampai habis yuk. Ya nggak usah anda sebutin lagi satu persatu ya. Scan selanjutnya ada sedikit bocoran nih. Buat Hyper Battle DVD Zetsu nanti. Zetsu berubah menjadi raksasa. Dream Battle terbesar sepanjang sejarah dimulai dalam DVD spesial Battle Terebikun. Kamen Rider Zetsu muncul dengan wujud raksasa yang bahkan lebih besar dari gedung. Ya, udah kayak Ultraman ya. Bahkan Zero juga ikut bertransformasi menjadi raksasa. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua informasi lengkap akan diungkap dalam Terebikun edisi Februari-Maret yang rilis pada tanggal 26 Desember. Namanya juga mimpi ya guys ya. Jadi ya bisa-bisa aja seperti ini. Wah gila, udah sebanyak itu Anda bahas tapi belum masuk ke scan Terebikun Nox Knight nih. Dan akhirnya udah nyampe sekarang nih. Yuk disimak terus guys ya. Ini dia scan dari Nox Knight yang pertama. Invoke Night System. Zetsu berwarna perak. Musuh tangguh bernama Nox Knight akhirnya muncul. Kenapa Nox Knight mirip dengan Zetsu? Inilah wujud sebenarnya dari Nox Knight. Meskipun warna tubuh dan pola Nox Knight berbeda, bentuk dan siluetnya sangat mirip dengan Zetsu. Di bagian dada terdapat bel transformasi serta kapsem. Nox Knight yang muncul di dunia mimpi bertarung langsung melawan Zetsu. Nah, untuk yang scan selanjutnya, Nox itu bilang gini. Orang yang tidak punya kekuatan tidak layak menjadi seorang Kamen Rider. Tujuan Nox Knight ya adalah menghalangi misi kode. Demi mencapai tujuan itu, ia menantang Zetsu. Nox Knight memiliki kekuatan besar yang tidak kalah dari Zetsu. Menghadapi Nox Knight yang telah memiliki pengalaman bertarung yang banyak, Zetsu pun terdesak dan terlibat dalam pertarungan sengit. Nox Knight mampu menahan Physical Impact Zetsu yang dikerahkan dengan kekuatan penuh. Gerakannya pun sangat gesit, menghindari pukulan Zetsu sambil melancarkan serangan balasan. Dengan Break Buster dalam Launcher Mode, ia mendekati Zetsu lalu berubah ke Kalibur Mode untuk melakukan serangan jarak dekat. Break Buster adalah senjata serbaguna yang digunakan oleh Nox. Dapat berubah menjadi mode pedang atau namanya itu Kalibur Mode dan mode senjata api atau Launcher Mode ya. Dan dapat dipasangi kapsem juga untuk melancarkan jurus pamungkas. Ke scan yang selanjutnya, Nox juga bilang gini, misi kode akan kuhentikan sendiri.
Tujuannya apa nih menghentikan misi kode, guys? Jadi sudah banyak juga ya rumor-rumor bertebaran nih. Jadi kita bahas yang itu nanti pas episodenya tayang ya. Nox Knight muncul melalui Night Invoker dan Erase Capsem menggunakan penyamaran atau Giso. Senjatanya adalah Breakan Buster, senjata serbaguna yang dapat berubah menjadi pedang maupun senjata api. Sosok yang berubah menjadi Nox Knight adalah Nox yang muncul di dunia mimpi, Odaka Kensei ya. Nox menggunakan Recovery Capsem yang direbut dari Baku untuk memulihkan Night Invoker. Ini udah terjadi di episode 11 kemarin. Night Invoker adalah bel transformasi Nox Knight yang dapat diaktifasi dengan memasang Erase Capsem. Nah, Erase Capsem ini adalah Capsem mimpi yang digunakan untuk berubah. Berbeda dengan Capsem milik Zetsu, Erase Capsem berwarna perak, merupakan item yang menyimpan energi serta kemampuan tempur untuk berubah menjadi Nox Knight. Dapat dipasangkan ke Breakan Buster untuk mengaktifkan jurus pamungkas. Begitu doang deskripsinya ya. Namanya Erase, harusnya bisa menghapus apa gitu yang kekuatannya itu lebih goib ya. Dan untuk scan selanjutnya, untuk sisa gambarnya ini ya, banyak sekali pertarungan yang akan terjadi antara Zetsu dan juga Nox Knight. Jadi ini bakalan jadi rivalitas rasa baru ya, karena baik Baku ataupun Nox sama-sama punya wujud lain yang bisa mereka pakai untuk bertarung. Semoga kehadiran Nox Knight di sini ya bener-bener bakalan bikin cerita dan intensitas Zetsu itu ya level up. Itu aja harapan Ane ya. Terakhir guys, Ane juga bakalan bahas sepintas preview untuk Kamen Rider Zetsu episode 12. Kamen Rider Zetsu 12 berjudul Case 12 Impact ya. Tayangnya itu 30 November dan penulisnya sudah pasti ya, ada Bapak Yuya Takahashi, dan untuk sutradaranya sayang bukan Kamio Ryuichi tapi Kyohei Yamaguchi. Sinopsisnya seperti ini. Dalam mimpinya, Baku menjadi seorang petugas di pusat antariksa. Misi barunya melindungi bumi dari sebuah meteor raksasa yang sedang mendekat. Waktu hingga meteor menghantam bumi 48 jam. Setelah terbangun, Baku memberitahu Fujimi dan juga Nagumo tentang ancaman kiamat yang akan menimpa umat manusia akibat jatuhnya meteor. Kembali ke dunia mimpi, Baku berusaha mencegah tabrakan meteor bersama dengan Nemu. Namun di sana Nox itu menghadang mereka. Tepat di depan mata mereka, Nox mengenakan sebuah sabuk, memasukkan sebuah kapsem dan selalu kayak gitu ya sinopsisnya. Dan lalu ya, dan apa ya, dan berubah jadi Nox Knight lah, apalagi ya. Jadi Anda nggak bahas previewnya scene per scene ya, jadi cuman mau komentarin aja nih secara singkat. Dari kemarin kan kita sependapat ya, kalau kita itu banyak dibuat bingung sama case-case dan cerita Zetsu sejauh ini. Apalagi soal konklusinya yang dirasa lompat-lompat dan kurang sekali dari segi kerapiannya. Nah, mendengar sinopsis untuk episode 12 nanti, Ane sih ada harapan biar Yuya ya make it simple aja lah ya. Dari kemarin case-case-nya Zetsu itu kan berasa detektif banget ya. Menjadi kayak mengambil kembali rahasia negara, investigasi keracunan MBG. Nah, kali ini bisa dibilang temanya itu lebih intens, generik tapi simple ya. Jadi kan beda banget gitu sama tema-tema detektif ya. Menghindari kejatuhan meteor. Ya itu kan teman-teman ya. Nah, semoga sebab akibat yang dibahas juga sesimpel ya di lingkaran itu aja. Gak berembet terlalu jauh, jadi mari kita tunggu aja besok ya. Jadi ini ya sarana juga teman-teman dan kesempatan Yuya juga untuk menaikkan intensitas cerita dari Zetsu ya. Dan tolong jangan dibikin ribet teman-teman. Ya udah begitu aja. Jadi terima kasih banyak. Kita tunggu penayangan episode besok ya. Ya, Anda juga belum tahu ya bisa dibahas cepat atau tidak ya. Soalnya kan ya kadang-kadang cukup rumit ya. Tapi kalau misalkan ya begitu, ya udah, Anda janji secepat mungkin bisa bahas debut dari Nox Knight besok ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jadi kalian komentarin aja poin-poin dan juga pembahasan yang udah Anda bahas semua di video kali ini. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye guys.